Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Hai, ketemu lagi di kamar Rosi. Sorry ya, kita janjinya live jam 8. Tapi ini hari Rabu. Hujan banget di Jakarta. Aku ada di Ben Hill. Aku sendiri udah agak mepet. Dan tuan rumahnya nggak apa-apa juga sih. Sorry banget. Tapi itulah nikmatnya di digital kan. Toh kalian juga cuma ngeliatnya dari handphone dan bisa juga di rewind kalau udah kelewatan kan. Jadi nggak apa-apa ya. Kamar Rosi kali ini ketemu. Kenapa ya gue pilih dia? Karena sebenarnya ada salah satu eksekutif produser di Kamar Rosi, di Kompas TV Digital. Dia dari awal udah bilang, Mbak Uci, wawancara Fadlizon dong. Karena dia tahu bahwa orang ini tuh teman kuliah gue. Dia yang nyebelin itu teman kuliah gue. Fadlizon! Ada, thank you. Lo boleh buka masker Buka ya, kan, kita buka. jauh banget. Iya. Kecuali kalau lu nanti mau orasi, baru gue pakai masker. Fat, gini, Iya. kenapa ada di Kamar Rosi? Ini nih channel Kompas TV Digital. Beda dengan Rosi yang ada di Kompas TV biasanya. Makanya beda kamar, karena kita nggak mau terlalu serius-serius amat. Dan biasanya yang gue wawancarain itu adalah orang yang memiliki satu perjalanan yang pernah sama gue. Jadi gue pengen kasih tahu pada netizen tentang orang yang mungkin belum terlalu banyak tahu dia. Nah, di tim gue tuh tahu bahwa lo tuh anak UI, sastra Rusia. Tahunnya nggak usah disebutin lah ya, bahwa kita Iya. Ini siapa? Ini kayak siapa itu? Ini siapa? Gue pikir tadi Bung Karno, Muhammad Atta. Siapa itu? Pahit. Ini yang penting pelukisnya. Oke. Pelukisnya ini Kunwayan Adnyana. Ini pelukis hebat nih orang Bali. Wow. Dia Lihat mau ngelukis lo? Ya, udah jadi. Oke. Fat, lo apa kabar sih? Baik, Ros. Ada. Beneran nih, waktu kemarin, baru kemarin kan, gue WA, Fat, gue pengen ngobrol sama lo, reunian, karena sama-sama kita tuh anak UI. Anak UI. Satu angkatan. Nanti kita ngobrolin. Jadi, terima kasih untuk Anda yang mungkin mudah-mudahan sudah langsung komen post bahwa satu angkatan kok look-nya beda. Terima kasih. Harap itu di-post. Dia ini dari dulu ya. Ini orang kita sama-sama satu kelompok P4. UI. Ya. Masih ingat nggak singkatan P4 coba? Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Berarti lulus. Lu cendol. Iya. Dia itu ketua kelompok. Jadi Fadlizon ini ketua kelompok. Dan gue sekretarisnya. Iya, betul. Gue kadang-kadang suka mikir ya Allah kalau gue ngeliat lu di TV gitu ya, Fat ya. Waktu lo jadi apakah itu pemilu, waktu lo jadi pimpinan DPR gitu, gue liat kira ini ketua kelompok gue gitu. Tapi sih emang dari dulu lo tuh emang udah kritis banget sih ya. Ya gitu ya, kan orang lain yang menilai. Kalau gue sih biasa-biasa aja sih dari dulu. Kan tahu sendiri dari dulu ya di zaman P4 aja. Dulu inget nggak P4 itu sebenarnya orang agak bosen di zaman itu. Banget. Iya kan? Banget. Bosen. Tapi lu bersemangat loh. Lu ngomong lu caramu pelan. Karena ya abis mau ngapain, masa mau diem-diem aja. Nah, jadi kesempatan, apalagi kan waktu itu banyak pejabat-pejabat tuh yang diundang. Ya kita masukan gitu. Jadi tapi satu hal yang bagus tuh dari kalau nggak salah itu penataran 100 jam atau berapa gitu. Itu kita akhirnya berteman kan, banyak teman, networking gitu loh. Jadi nggak hanya di jurusannya aja, nggak aja di fakultas, bahkan lintas fakultas ya kan, bener. Gue yang gini, Fat, yang menurut gue ya, Fat, lo tuh gini, dari kita, gue ada sahabat dari gue SMP, SMA, kita sama-sama di UI juga, satu kelompok juga namanya Sisil, Fakultas Ekonomi UI. Kita tuh sama-sama kalau ngeliat lo gini, gila ini orang emang dari dulu serius banget gitu. Tapi satu hal yang ini nggak pernah gue tanyain sama lo,
Karena di UI ya, dia ini dulu ya, anti banget sama Presiden Soeharto. Anti banget. Dia itu bisa setiap pesangkaan selalu dengan ilustrasi Presiden Soeharto, Orde Baru, begini, ona. Terus abis itu gue lihat, gue sempat abis itu kita sendiri-sendiri ya, lu dengan karirnya, gue dengan karirnya, gue di TVRI, SCTV, terus sekarang gue di Kompas. Lu jadi politik, habis itu gini, lu itu dulu kritis sama Orde Baru, sama Pak awal-awal waktu kita kuliah. Terus abis itu lu langsung bisa ada dengan Pak Prabowo. Pertanyaan gue ya, lu tuh sebenarnya emang dulunya kritis terus direkrut Pak Prabowo, atau lu sebenarnya intel Orde Baru yang disusupkan di UI? Malah ada intel Orde Baru ngarang aja. Jadi kan kita kritis nih, aktivis. Gue kan aktivis tingkat 1, tingkat 2 itu udah sering banget demonstrasi. Zaman UI, ya anak UI zaman itu kan dianggap anak mami lah dalam hal demonstrasi gitu. Ada yang lebih hebat-hebat lagi kampus-kampus lain gitu. Nah, enggak lah, UI yang paling bagus lah. Enggak, di awal nih, 90-an awal. Enggak, UI selalu paling bagus. Oh iya, paling bagus ya. Paling bagus. Nah, jadi waktu itu gue kebetulan di Senat, kemudian jadi presiden ISAFIS namanya, Indonesian Student Association for International Studies. Jadi untuk kajian internasional itu udah lintas universitas, banyak universitas. Terus kita diundang oleh CPDS namanya, Center for Policy and Development Studies, tahun 94 kalau nggak salah. Nah, itu direkturnya Profesor Din Samsudin. Kayaknya belum jadi profesor waktu itu. Jadi saya ajak tuh aktivis-aktivis, ketua-ketua BEM, ketua Senat ya waktu itu namanya, termasuk Anies Baswedan segala macam ya waktu itu, UGM. Ya UGM waktu itu kan. Dan banyak hampir se-Jawa, Sumatera, Kalimantan diskusi. Nah, gue itu kan termasuk yang pertama menulis tentang gerakan mahasiswa 90-an. Itu di sebuah koran nasional lah. Ya nggak apa-apa, sebut aja. Sebut ya. Nah, waktu itu di media Indonesia, gue rekonstruksi gerakan mahasiswa 90-an gitu. Tahun 92 tuh kalau nggak salah. Jadi ini gerakan mahasiswa ini harus ada formatnya. Berapa tahun kemudian ketemu, kelihatannya kok kita nih perlu dialog gitu loh. Nah, ketemu Pak Prabowo. Ya, ketemu Prabowo itu masih letkol apa kolonel ya. Iya, Nah, iya 90-an ya. Iya, 90-an. Itu belum Tintin tuh. Jauh. Iya ya, pokoknya akhirnya jadi berkawan dan kemudian melihat segala sesuatu nggak hitam putih lagi gitu. Oh, disitulah pertama kali lu jumpa sama Pak Prabowo. Ya, kemudian akhirnya ikut beberapa organisasi, ikut KNPI, ikut apa. Tahun 97 dijadiin anggota MPR. Gitu. Oleh siapa yang ngajak lo? Waktu itu nggak pernah minta sih. Ya, tapi mungkin waktu itu ada yang mengusulkan ya, mungkin Mbak Tutut kalau nggak salah. Jadi anggota MPR dan menjadi asisten badan pekerja. Jadi selama itu tuh, Pak, maksud gue bagaimana bisa orang kita waktu penataran tuh, kita tuh nggak ada yang berani waktu itu ngomongin Pak Harto. Ya. Sementara lu tuh yang lu kritis banget gitu. Terus tiba-tiba lu bisa ya kan itu ada proses dong bertahun-tahun. Gue kan ikut mimpin juga demonstrasi SDSB sampai SDSB itu bubar. Ya sama kawan-kawan mahasiswa lain. Beberapa kali itu demonstrasi soal korupsi, legal lending limit, editansil dan banyak tuh beberapa. Jadi lu beneran aktivis? Iya itu? dong. Bukan intel yang disusupkan di UI. Mana ada intel ngarang aja. Kemudian ya direkrut lah mungkin ya untuk menjadi anggota MPR. Nah, gue pengen tahu gini, gue kan juga punya banyak kesempatan ngobrol sama Pak Prabowo, and I can sense that dia itu he appreciate very talented people gitu. Ya betul. Apakah menurut lu waktu itu lu tuh emang bisa memukau seorang Prabowo Subianto? Nah, itu gue nggak bisa jawab sendiri kan, nanti dikira sombong. Ya. Tapi menurut lu aja. Tapi ya waktu itu kan gue agak lumayan ya sebagai apa yang menurut lo yang bisa membuat dia seorang Prabowo Subianto? Gue nih anak UI ketika itu ya, zaman itu kan banyak yang dari keluarga yang sederhana,
Kayak gue nih termasuk yang sederhana, kan anak yatim kita. Nah, terus jadi dari situ Itu maksudnya lu dalam rangka sebenarnya surviving ya? surviving dong. Bayar kuliah memang murah sih. Masih ingat 180.000. Asli, men. Iya kan? Asli. Satu semester. Padahal kita nulis di koran itu waktu itu honornya 240.000. Jadi satu tulisan aja udah Bisa buat bayar kuliah. bayar satu semester. Jadi agak lumayan lah punya uang gitu. Kalau gue dulu ngajar bahasa Inggris, buat kan di UI itu ada ini BIPA, bahasa Oh Indonesia. iya, untuk ini asing. Nah, atau gue ngajarin bahasa Inggris, bahasa Indonesia untuk pelajar asing, atau bahasa Indonesia untuk mahasiswa Jepang. Lumayan itu. Lumayan. 1 jam 800.000 tahun itu. Really? Yeah, 1 jam? yes. Wah, dahsyat banget itu. Berarti bisa kuliah 4 semester. Gue inget. No, tapi itu udah agak, bukan 90-an sih, udah agak-agak. Nah, Anyway. jadi gue waktu itu kuliah, jadi aktivis, jadi wartawan. Waktu itu ngasuh majalah DHN 45, angkatan 45. Jadi ketemu juga dengan angkatan-angkatan 45 tuh. Itu beruntungnya di situ. Ya, pejuang, pendiri RRI, Yusuf Rono Dipuro, Yap. Pak Gatot Subagio segala macam. Pak Sunario, Profesor Sunario masih ketemu. Terus udah gitu, gue ini mahasiswa berprestasi pertama Universitas Indonesia. Nah, kan nggak pernah kejadian tuh anak sastra Rusia. Bener. Iya nggak? Sampai hari ini belum ada tuh. Ya. Nah, Anak sastra biasanya dikenalin cakep-cakep. jadi sastra kompetisi, jadi mahasiswa berprestasi di fakultas, dikirim ke universitas, menang melawan anak kedokteran dengan ekonomi. Nah, kalau nggak salah juara 2-nya itu ekonomi, juara 3-nya kedokteran. Jadi baru Jadi lu perwakilan pertama kali dari sastra yang menang. dari sastra dong. Tahun 94. Terus Itu pertama kalinya. Gue bangga sama lu. terus akhirnya ke tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional gue cuma dapat juara 3. Tapi 5 besar itu, jadi juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 ya, kalau nggak salah gitu. Itu gue tuh di tengah. Ini juara 1, juara 2-nya itu perempuan. 4, 5 perempuan. Dan semuanya eksak. Jadi gue doang sosial gitu loh. Jadi ya Itu ada 2 kabar gembira sih. Satu, lo laki mewakili sastra, which is itu keren. Harusnya kan perempuan. Tapi kompetitornya juga perempuan dari exact gitu. Exact. Jadi menurut gue itu kompetisi yang keren Hebat. sih. Keren. Iya. Itu perempuan semua Keren. yang wah ini hebat itu. Dan ya itu tahun-tahun itulah. Jadi berorganisasi. Jadi emang tahun-tahun mahasiswa itu tahun yang menggembirakan. Oke. Nah, kembali ke soal bagaimana menurut lo, nggak apa-apa, lo nggak usah harus merasa kegeeran. Ini apa yang menurut lo yang bisa membuat seorang Prabowo Subianto waktu itu terpukau sama lo? Karena gue sih bisa sense dia memang orang yang sangat melihat talent scouting sih. Oh iya ya, dia itu orang yang menghargai krem de la krem. Jadi kalau orang itu jago di bidang itu dia hargai, Iya. di bidang itu baik sipil maupun militer. Jadi dia nggak maunya urut kacang itu nggak mau. Makanya orang bisa loncat-loncat gitu. Jadi itu mungkin karena dia dibesarkan oleh pendidikan Barat ya. Jadi fairness gitu, bukan urut kacang itu mungkin itu. Sehingga akhirnya sering diundang makan pagi, makan sama apa? Aku manggilnya Mas Bowo kan, sama Mas Bowo tuh makannya pagi nasi goreng kadang-kadang. No. Ya, apa menurut lo apa? Apa ucapan lo? Ya mungkin karena analisis gue kan agak lumayan ya, gitu dari tulisan-tulisan visi ke depan soal internasional, soal nasional, soal konstelasi politik gitu. Jadi gue kadang-kadang bikin semacam brief paper gitu. Bagaimana lo bisa melihat dunia politik tuh nggak hitam putih lagi saat di kuliah lo melihat seorang Presiden Soeharto korup, nepotisme, pelanggar HAM, tapi kemudian lo bisa dekat dengan orang yang juga punya image yang dekat dengan apa yang lo kritik selama di Nah, UI. kan kemudian akhirnya bergaul dong. Termasuk ketemu dengan Pak Harto juga. Ya. Gitu loh. Bahkan belakangan wawancara Pak Harto juga. Ya ternyata nggak seperti yang dibayangkan di zaman itu ya. Dan Pak Harto menurut gue sih hebat gitu. Pemimpin yang hebat. Yang karismatis. Bahkan setelah tidak menjabat pun masih karismatik gitu ya. Jadi
pastilah. Itu nggak mengubah prinsip-prinsip aktivisme lo, nilai-nilai perjuangan lo selama Gue tuh kuliah. selama bergaul itu juga tetap menyampaikan kritik. Cukup lama. Kita ada satu kelompok studi kecil, ya kita sebut Pandawa lah gitu ya namanya. Jadi kalau disebut orang-orangnya itu tahu tuh, ya, kritis-kritis. Nah itu kita juga menyampaikan itu pesan tuh kritis-kritis supaya mendengar ini mendengar itu dengan catatan-catatan kritis-kritis semua. Tapi untuk menjadi semacam bahan, kelemahan pemimpin itu kalau udah terlalu kuat, orang di sekitarnya itu semuanya itu jadi Nurut. pembisik dan asal ABS. bapak senang, ABS. Emang lu berani kritis sama Pak Prabowo? Loh kalau pada hal-hal tertentu gue selalu menyampaikan kok. Menyampaikan misalnya, Mas ini begini, Mas ini begini, ini bisa melanggar konstitusi apa segala macam. Gue sampein kok. Sampaikan. Ya masa nggak berani orangnya demokratis? Sampaikan. Walaupun tentu ada koridor lah. Ada koridor kan kadang-kadang kita tahu circumstances. Jadi ada circumstances. Situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Dan tapi relatif demokratis gitu. Dan itu yang kita butuhkan kan. Orang-orang yang punya pikiran maju. Kalau sekarang, menurut lu tuh kritis atau nyinyir? Ya kalau nyinyir itu apa sih? Nggak ada datanya. Gue kan penuh dengan data. Ya kan? Penuh dengan data dan coba kita berdebat sama orang itu. Orang itu kadang-kadang nggak pernah men-challenge substansi yang gue sampaikan kan. Lebih banyak mereka ngomongin hal yang lain. Coba dong kalau kita beradu apple to apple, substansi dengan substansi. Nah itu nggak ada. Karena gini, misalnya gini, Fat. Kan Pak Prabowo udah di kabinet. Ketua baleknya juga dari Gerindra. Terus abis itu lo bilang, saya minta maaf. Saya tidak bisa memperjuangkan. Nggak ada dong, nggak ada. Itu kan gua baca teksnya. Abis itu bagaimana gue Mengekspresikan. anak sastra dong. Iya, Saya iya, minta iya. maaf. Ya gue mengekspresikan, saya minta maaf. Tidak dapat memperjuangkan. Drama banget sih lo. Nggak drama, itu apa adanya. Alah, bos, Begini. nggak gini bro. Ya, ketua lo itu ada dalam kabinet. Ketua Iya. balek Omnibus Law itu dari Gerindra. Please deh. Benar. Nah inilah kesalahan cara berpikir. Ini yang berbahaya bagi demokrasi kita. Kalau orang sudah berkoalisi di eksekutif, nah dan kemudian harus di legislatif, itu namanya kabinet parlementer. Kita ini presidensil, ya kan? Dan harusnya DPR itu sebagai kamar legislatif, dia dalam tanda petik beroposisi kepada yang namanya eksekutif. Loh, Supaya ada checks and balances, lah mengawasi. kalau gitu dari awal bilang dong sama ketua umum Partai Gerindra, ya nggak usah masuk kabinet, nggak usah masuk dan itu salah. Ini nggak ada masalah. Karena harusnya presiden menyeleksi ini dari manapun masukannya, cari orang yang terbaik. Pak Prabowo orang yang terbaik di bidang itu. Itu bisa. Iya. Tapi, Tapi bukan berarti tapi menurut- suara itu harus dibungkam. Kita itu kan juga dipilih oleh rakyat, ada konstituen. dalam konteks seperti itu gue setuju. Nah, Tapi kenapa nggak mencontoh? Misalnya jadilah seperti PD Perjuangan 10 tahun mereka puasa, ya udah mereka hajar aja tuh pemerintah yang saat itu dengan Demokrat. Ini kursinya mau, tapi juga lo juga di Twitter di mana-mana ikut melemah, Nah, itu loh. melemah keputusan jadi presiden. kita nih Nggak, pertanyaan gue, lo nggak pernah ditegur Pak Prabowo? Pak Prabowo tuh orangnya demokratis, mungkin ada indirectly, tapi nggak pernah langsung. Apa Ya. emang sengaja Gerindra mau pasang 2 kaki? Enggak. Satu di kabinet, satu pasang Fadlizon supaya... Kaki Gerindra selalu 2 memang, ya karena memang harus jalan 2 kan. Tapi bukan berarti 2 kaki 2 muka, enggak. Tapi kita kan harus memperjuangkan aspirasi rakyat kalau di DPR itu. Aspirasi rakyat ini masa gara-gara misalnya dapat jatah menteri. Ini loh, karena orang melihat menteri itu seperti jatah. Bukan sebuah tugas pengabdian. Padahal itu pekerjaan berat, tugas pengabdian. Tapi ini seolah-olah anugerah, jatah, hadiah. Ini berbahaya cara berpikir begitu. Ya, tapi jadi harus... menurut gue itu tetap unethical. Oh, Menurut gua it's itu- very ethical. No. Gini, kalau misalnya lo udah masuk di situ, semua orang kan terkejut. Pak Prabowo masuk ke kabinet, mau menjadi Menteri Pertahanan. Tapi for the sake of the better means gitu, oke, ya kan? Kita mau terima itu. Tapi kemudian
Ya kalau lu mau beberes ya di dalam dong. Nggak, Kan bagian sekarang dari pemerintah. Enggak. Pemerintah, legislatif. Beda dong. Tapi kan koalisinya sama. Koalisi di eksekutif. Ya kan? Nah, legislatif itu sekarang gue tanya. Kita dipilih oleh rakyat dan di dalam sumpah sebagai anggota DPR, itu kita harus memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi kalau ada buruh, ada apa, ini kan kita sampaikan. Dan itu menurut gue sih biasa-biasa aja. Atau memang lu merasa bahwa pasar lu emang harus di situ. Kalau misalnya kalau seorang Fadlizon nggak mengeluarkan apa tweet-tweetnya atau seruan-seruannya seperti itu, lu akan kehilangan market lo. Enggak juga, kita kan bukan dagang ya. Jadi kita ini kan melihat gini loh, gue tuh nggak tega ya. Kalau sekedar berpolitik dengan cara berpolitik yang teatrikal begitu, melihat rakyat, apalagi di konstituen gitu, yang berharap banyak memilih bahkan memperjuangkan, terus tiba-tiba perjuangan mereka itu tidak sampai, suaranya pun tidak sampai. Kita ini kan sistem kabinet kita nih, sistem pemerintahan kita ini kan presidensil. Kekuasaan tuh ada di tangan presiden. Nah, kita harus sampaikan pada presiden, tanda kita sebenarnya juga sayang sama bangsa dan negara ini kan. Ya, tapi kan tidak seperti itu seruan-seruan politik loh. Seruan-seruan politik kan selalu mengatakan presiden ini gagal, presiden ini punya PR besar yang tidak dijalankan, hutang. Nah, kalau itu kan yang lalu. Iya. Kalau yang periode lalu. Sekarang kan itu sudah dapat oposisi. bintang beda. Nah, itu oposisi. Itu boleh dong. Ya. Udah dapat bintang juga nggak berubah juga atau itu bikin Kan lu berubah? Pak Jokowi sendiri yang bilang, Fadlizon tuh teman baik saya. Ya, artinya hubungan pribadi nggak ada urusan karena ini kita bukan bicara soal pribadi. Gua kalau ketemu Pak Jokowi juga mungkin baik-baik saja, nggak ada masalah. Karena yang kita dukung justru dengan masukan dan kritik. Kalau kita mengkritik, apalagi mengkritik kebijakan yang salah, itu kan artinya kita memperingatkan. Dan kita kan ingin pemerintahan ini berjalan dengan baik. Kalau dia baik, yang untung kan rakyat. Nah, tapi kalau pemerintahan ini nggak efektif jalannya, terus kebijakan Kalau gitu, kalau misalnya pemerintah kritik juga dong. Misalnya strategi presiden memberikan urusan pertanian sama menteri pertahanan, apa hubungannya? Kenapa lu nggak lebih dulu mengkritik Nah, itu? itu ada rasionalnya. Apa? Karena itu adalah cadangan Apa urusannya menteri pertahanan dengan strategis logistik. Jadi cadangan logistik strategis. Jadi terutama kan itu manpower-nya banyak. Dan selama ini dilibatkan dari zaman dulu ada ABRI masuk desa, ya kan? Kita kan nggak setiap saat perang nih. Kita nggak lagi perang, lagi damai. Nah, ini diberdayakan. Dulu ABRI masuk desa, kemudian ada menanam di lahan-lahan tidur. Pak Prabowo dari dulu menanam lahan tidur terus, ya. Jadi dan sampai sekarang Dan lu setuju konsep ABRI masuk desa itu sekarang ditransformasikan lagi di era sekarang? Bagus Setuju? itu, bagus dong. Daripada mereka standby di barak tidak ngapa-ngapain, persiapan mau perangnya juga nggak ada kan? Ya, kalau ibaratnya begitu kan? Kan dulu kan ABRI, Ya udah, kalau gitu nggak pertahanan usah dan ada keamanan. Ya udah nggak usah ada menteri pertanian, dipegang aja sama menteri pertahanan. Bukan, pertanian beda. Kalau ini pertahanan itu untuk cadangan logistik strategis, kan untuk cadangan logistik Dalam strategis. konteks ini, Pak, gue sebagai temen lu, gue merasa bahwa lu jadi nggak konsisten gitu. Lu hanya Lu ini kan konsisten. lu hanya mengkritik sesuatu yang memang dengan mudah lu kritik, boleh dengan rasionalnya. Tapi Gue begitu, belum ada yang mau dikritik terus masa dipaksa harus mengkritik. no, menurut gue lu giliran kabinetnya ada menteri pertahanan ngurusin Loh, pertanian, lu nggak kritik. Enggak dong. Coba kalau itu bukan ketua umum lu pasti nggak akan kritik, bro. Enggak, ini kita harus rasional. Ini ada riwayatnya, dan riwayatnya bagus. Kecuali sekarang misalnya TNI kemudian mengambil alih lagi, itu gue pasti kritik, ya kan? Ikut lagi di dalam berdui fungsi. Nah, undang-undangnya tidak begitu, itu harus dikritik dong. Nggak bisa lagi dong begitu. Misalnya ada TNI dilibatkan di dalam hal-hal yang bukan merupakan tupoksinya, ya harus kita kritik. Tapi sejauh ini kok gue lihat bagus, apalagi kita ada ancaman krisis pangan. Ya dong, masa come on. Boleh nggak gue dengar, lu akan bisa mengkritik menteri pertahanan dengan KPI-nya, let's say 1 tahun ke depan ada hasilnya apa enggak? Bisa nggak gue dengar suara? Oh bisa dong. Benar. Iya. Benar. Benar sebagai anggota DPR. Masa kita nggak ngeritik?
Tapi sejauh ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo menurut aku udah benar sebagai Menhan. Itu persoalannya. Coba lihat, ya kan, balancing. Ya, bukan apa-apa. Misalnya kita bandingkan dengan yang lalu. Mana bisa high profile begini? Itu kan diplomasi pertahanan kita sekarang bisa dianggap dengan Amerika, dengan yang lain kan. Bukan sekedar orang urusan-urusan import senjata, ada rent seeking activities gitu. Iya. Dan fokus kepada kekuatan dalam, misalnya dengan memberdayakan Pindad dan sebagainya, kan itu kan bagus banget. Nah, biasanya gue tuh menanti apa yang menjadi seruan para netizen misalnya saat ini di kabinet Menteri Pertahanan urusannya pertanian, terus Menteri apa kan lu paham bener apa Ya yang paham, dibilang, ya tapi kan? Itu nggak keluar dari seorang Fadlizon. Emang nggak bisa. Karena Nggak bisa, kenapa? Bukan nggak bisa, karena itu benar. Dalam hal itu kebetulan benar gitu loh. Gitu, ya kan? Ya emang benar kan, kebetulan benar. Salahnya di mana? Iya nggak? Coba salahnya di mana? Kan ini nggak ngurusin pertanian dalam arti produksi dan sebagainya, bukan loh. Ini cadangan logistik strategis. Jadi ada pintunya, gitu. Tapi janji ya, bisa nggak? Ini kan tanggal berapa nih? Ini Ya, tanggal bisa lah. tanggal 21 Oktober. Lo akan memberikan tenggat waktu nggak untuk tugas yang diberikan Presiden pada menterinya dalam hal ini Menteri Pertahanan untuk logistik? Jangan lupa, Rosi. Aku tuh, gue tuh termasuk yang mengusulkan. Jadi waktu itu datang ke Pak Prabowo. Mas, kita punya dua pilihan kan. Oposisi atau koalisi. Oposisi bagus, ya koalisi juga oke. Melihat situasi ketika itu. Tapi gue bilang sama Pak Prabowo, sama Mas Bowo, Mas, kalau koalisi Mas Bowo yang harus mimpin. Itu Prabowo waktu itu tidak berpikir akan mau menjadi menteri. Sudah mencalonkan beberapa orang gitu. Nah, gue bilang kalau koalisi harus Mas Bowo yang memimpin koalisi itu. Dan itu cuma satu posisi. Di samping yang lain gitu ya, posisinya itu adalah Menteri Pertahanan. Jadi gue yang pertama kali mengusulkan, Ros. Ya kalau gitu ngapain kemarin kita ribut-ribut pemilu kalau ujungnya cuma Menteri Pertahanan Kalau doang? itu bukan itu, karena akan lihat dong situasinya. Makanya nih harus lihat dari satu gambaran besar, big picture gitu ya. Lihat big picture-nya. Orang udah mau beradu di mana-mana dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo itu berkorban sebenarnya. Berkorban. Supaya tidak ada perpecahan terlalu banyak korban. Ini gara-gara presidensial threshold. Ya. Gue Dibikin. sih sebenarnya nggak tahu sih backgroundnya itu kenapa akhirnya mau gitu. Tapi lu termasuk orang yang mendukung atau menentang? Mendukung. Mendukung Gue yang untuk masuk? Iya, karena Untuk jadi menteri? Pak Prabowo itu punya potensi ya. Dan sejak 98 ya, waktu Pangkostrat, gue kan termasuk yang sering ketemu waktu itu, bahkan ikut, gue kira itu perjalanan Pak Prabowo sebagai Pangkostrat ke luar negeri terakhir itu tanggal 30 April 98. Nah, itu gue ikut tuh ke Yordan waktu itu. Dan itu gue saksikan sendiri ya. Panglima-panglima Kopassus dari berbagai negara itu hormat sekali, segen. Dan Pak Prabowo itu sebagai Pangkostrat duduk dan berdirinya itu di sebelah waktu itu Crown Prince-nya Hasan bin Talal. Belum Pangeran Abdullah. Pangeran Abdullah kan kemudian baru dijadikan ketika Raja Hussein pulang sebentar, dijadikan Crown Prince, langsung jadi raja gitu. Jadi sangat dihormati. Lo kan tau lah bahwa lo melihat Pak Prabowo tuh you know karena lo bisa dibilang inner circle-nya Pak Prabowo lah kan. Aku juga selalu nanya, Pak Prabowo tuh denger ya Fadli ya? Oh denger banget gitu. Ya ini, tapi menurut lo apa kritik lo terhadap Pak Prabowo so far? Ya mungkin Apa kelemahan Pak Prabowo? ada lah, itu menjadi catatan-catatan. Kita misalnya, Pak Prabowo kan orang yang mudah percaya dengan orang. Nggak, ini bukan sebagai seorang kader Gerindra, sebagai Iya. anggota wakil rakyat yang dipilih Gitu. secara langsung, lo sebagai ini berarti sebagai Menhan yang dikritik. ya, bagaimana lo melihat Pak Prabowo? Titik Sebagai apa nih? kritis. Sebagai Menhan atau sebagai pribadi? Sebagai Menhan, sebagai pembantu presiden di kabinet. Oh, kalau itu sih bagus ya.
Coba di mana kan gue lihat itu tadi sangat mendukung program-program alutsista dalam negeri. Belum ada catatan kritis. Ya sejauh ini so far gitu, gue lihat sih bagus. Oke. Termasuk ikut melibatkan diri di dalam, bukan melibatkan diri, terlibat atau diajak terlibat karena pemerintahan kan penanganan COVID-19 karena ada rumah sakit tentara juga kan di mana-mana. Kemudian diplomasi pertahanan sejauh ini bagus dan juga yang gue tahu itu berusaha untuk Kan gini, sorry Fat. ya. Gue tahu bahwa waktu deklarasi kami di Tugu Proklamasi, Iya. itu kan kemudian undangannya adalah reuni pendukungnya Pak Prabowo. Ada undangannya begitu, makanya. Gue nggak tahu. Nggak tahu. Iya begitu. Maka Pak Prabowo sebenarnya he's kind of upset bahwa itu nggak ada hubungannya sama saya. Enggak lah. Yes. Kami itu kalau nggak salah, ya Tapi undangan yang berantai melalui WhatsApp group itu adalah reuni pendukungnya Pak Prabowo. Oh gitu. Itu Lu nggak tahu? Nggak tahu. Kalau itu terus terang nggak tahu. Gue juga diundang sebenarnya. Tapi memang kan itu lebih bagus. Itu kan civil society gitu loh. Bukan, kita kan partai. Jadi kalau hadir waktu itu diundang. Untuk menghadiri aja, bukan menjadi Jadi bagian. ada WhatsApp grup berantai yang mengatakan bahwa ini adalah reuni pendukungnya Pak Prabowo. Sehingga banyak yang memang tertarik untuk datang. Dan Pak Prabowo kemudian bukan, itu nggak ada hubungannya sama saya. Nah gue agak bingung ketika kemudian lo ikut mengatakan bahwa kami ini adalah ketika apa? Kira-kira nih ya saluran tersumbat, eksekutif, Iya dong, parlemen, kayak gini. Bagus kok kami tuh. Bagus dong. Orang itu Nah, kan kalau kabinet, kalau eksekutif tersumbat, parlemen tersumbat kan, lo Iya, ada bagian dari itu. benar. Lo seperti memercik air tuh kena muka sendiri. emang udah kena. Makanya gue minta maaf kan. Loh, kita harus akui dong. Kan suaranya tuh ada 575 orang. Kalau menurut gua sih, Fat ya, menurut gua nih, ini bukan tidak lagi soal menghakimi benar atau salah. Tapi menurut gua, lo tuh emang orang yang sangat cerdik untuk membidik pasar. Kalau menurut gua kenapa? Ya, Enggak. pasar politik, of course. Begini, analisanya begini. Gerindra ini harus tetap besar untuk 2024. Pak Prabowo itu punya potensi untuk menjadi seorang calon presiden berikutnya. Ya kan? Kalau berada terus-menerus di bayang-bayang pemerintahan sekarang, maka Gerindra atau siapapun itu, dia tidak akan memiliki kans yang cukup populer di 2024. Dan menurut gue, apakah itu kreativitas lo, atau apakah memang penugasan, lo adalah orang yang disuruh untuk menggarap pasar ini. Itu analisa kan, analisa. Kalau yang gue lakukan ini adalah semacam civic duty gitu loh. Karena jabatan kekuasaan itu nggak ada yang permanen kok. Iya kan? Orang, ya Pak Gatot kemarin ini Panglima TNI, disegeni oleh seluruh. Tiba-tiba mau masuk kantor Bareskrim aja nggak bisa. Iya kan? Jadi semua saya kira gitu. Misalnya ya ini juga Ya makanya menurut gua sama. jadi kalau yang gue lakukan ya kita berpolitik itu kadang-kadang memang harus menggunakan hati. Masa? Iya dong. Enggak ah. Iya. Nah, kalau mau jadi Nggak, kalau politisi, kalau menurut gua, politikus. Politisi kalau menurut gua adalah bagaimana dia merawat pasarnya. Konstituen sebutannya, tapi itu pasarnya supaya tetap, karena kalau nggak ada orang seperti lu, Gerindra nggak bunyi. Jadi gini, memang ada teorinya tuh. All politics is local. Di mana-mana di Amerika juga politiknya itu pasti lokal. Konstituen, base gitu ya. Nah, tapi gue melihat gitu, kita ini kan kalau di Gerindra kita disebutnya nggak boleh disebut politisi apalagi politikus gitu. Kita disebutnya pejuang politik. Nah, jadi kita sebagai pejuang politik harus memperjuangkan aspirasi rakyat. Gitu. Nah, gue merasa orang sudah memilih ya di legislatif nih pasti punya kepercayaan, punya harapan, dan mereka tuh sangat sensitif loh, sangat sensitif. Artinya ada bisa lihat aja kemarin yang begitu kontra atau terhadap omnibus itu mendapat dukungan dari kalangan buruh dari mana-mana, sampai ada yang diskon untuk makanan segala macam gitu ya. Nah, jadi kalau gue melihatnya enggak, kita kenapa sih berpolitik itu tidak pada
garis gitu ya. Dan garisnya itu garis rakyat. Jadi kita harus kembaliin daulat rakyat. Daulat rakyat itu harus lebih besar daripada daulat partai. Ya, tapi kan Gitu enggak loh. lah, kan prakteknya enggak Ya gitu. enggak, kita harus berusaha. Gitu. Prakteknya ya nggak semudah itu. Iya. Ini ada ini. Menurut lo ya, Fat ya. Ini aku lagi nyari gimana sih baca komennya. Jangan-jangan nggak ada komentar nih. Ada banyak banget. Maaf ya, ini soalnya sama-sama ini generasi X. bukan milenial tapi purbakal. Banyak komen, aduh padahal gue tuh sengaja bikin live supaya gue bisa bacain komen si Fadli nih. Oke, maaf. Ya, banyak sekali, maaf ya. Oke. Ini banyak banget loh. Yang chat itu 1.400. Menurut lo? Oh ya? 1.400. Oh gitu. Aduh. Oke kan? Oke. By the way ya, banyak banget loh yang sebenarnya, lu tau gak sih kalau di sosial media itu, gue juga baru tahu sih, bahwa lu zong banget sih gitu. Itu tuh, menurut tuh, Kenapa? Penghinaan. lu tuh zong banget. Itu, Begini. does it insult you? No. Kita udah khatam itu. Kita nih, kalau gue tuh punya prinsip hidup gini, hidup kita ini nggak mungkin disukai 100% orang atau dibenci 100% orang. Selalu ada yang suka, ada yang nggak suka, gitu kan? Terus ngapain repot gitu? Nabi Muhammad aja ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang pernah nimpukin. Nabi Isa aja, Yesus begitu sama aja. Malah dikhianati oleh orang terdekat, gitu ya. Jadi, ya ini paket kehidupan. Jadi ngapain kita baper? Ya, lo nggak peduli ya kayak gitu-gitu ya? Enggak tuh. Jadi biasa-biasa aja. Kecuali udah menghina apa orang tua segala macam atau etnis, suku, dan itu mungkin tuh nggak bagus ya. Tapi kalau sekedar cuman gitu-gitu aja, bagi gue itu sebuah, mungkin dia kangen kali ya. Fat, kan gini, saya ini ada di rumah Fadlizon, ini rumah kreatif lu ya sebutannya? Ini Fadlizon Library. Fadlizon Library. Saya nanti deh, saya akan masukin di Kompas TV Digital, di Instagramnya Rossi juga. Menurut gua dia keren banget, dan saya kan setelah lulus kuliah di UI sama-sama dia, kita tuh hanya ketemu tuh untuk professional events aja gitu. Nggak, ya tadi dia nyinggung, inget nggak lu kita pernah clubbing di Kemang tahun 90? Pernah. Ya. Kita, zaman itu. Zaman itu ya. Nah, tapi gue selalu dengar sih soal perpustakaannya dia, dan menurut gue ini keren banget. Ada di Terima situ. kasih. Ini baru sekali ada pujian nih. Tongkatnya, menurut gue di sini keren. Tongkatnya apa? Bung Hatta. Tongkatnya Agus Salim. ada jasnya Muhammad Rum, ya. Ya. Keren banget. Tapi nanti videonya ntar dikerjain ya sama teman-teman digital. Gue selalu dengar, dan sekarang gue melihat sendiri dengan mata kepala gue tentang koleksi lo. Betul, lo S1-nya adalah sastra Rusia Universitas Indonesia, jadi abis itu lo ke London School of Economics. Actually, it's a good school, you know. Gue bingung banget kok dia bisa masuk ke situ ya. Lo nyogok. Enak. Dan juga bidangnya dong ekonomi kan. Terus? Dari sastra Rusia ke, ya kan? Lo nyontek ya? Nah, apa yang gini, antara sastra, kebudayaan, lu berburu barang-barang sejarah gitu, apa yang membuat, apa hubungannya sama dunia politik? Sangat deket banget. Karena menurut gue, politisi atau orang yang berkiprah di bidang politik harus ngerti sejarah. Kalau dia nggak ngerti sejarah, itu berbahaya. Karena dia nggak akan tahu masyarakat, dan ini kan semua yang ada sekarang ini sebuah journey, perjalanan gitu loh. Jadi apa yang diperjuangkan oleh founding fathers dulu, itu sekarang pada kita, nanti pada generasi yang akan datang gitu. Jadi itu interrelated gitu, bukan satu hal yang disconnected gitu. Jadi harusnya semua politisi itu ngerti sejarah. Karena bahaya kalau nggak ngerti. Oke, itu make sense sih. Tapi apa yang inspire? Tapi kalau gue pribadi, memang kan kita, ya kalau gue sih berangkatnya dari culture actually is my passion. Kalau politik ini kebetulan aja, ini civic duty gitu loh. Jadi bukan passion, tetap di budaya, karena
budaya ini kayak peradaban dan sebagainya ini lebih menarik gitu loh. Fat, Di kan- politik kita lama-lama bisa jadi bodoh loh. Iya. Oh, thank you for being honest. Iya. I'm being honest gitu. Kalau nggak diimbangi, lihat aja. Atau jadi gila. Beneran. Tapi, You need- tapi ada pepatahnya itu Edmund Burke tuh dia mengatakan gini, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Artinya kalau orang baik-baik nggak ikut politik, ya jangan salahin politiknya dong. Lu aja yang nggak mau masuk di dalam gelanggang, dalam kayak itu. cuman mau nonton di luar, masuk ke gelanggang, berjuang di dalam gelanggang, berkubang di dalam gelanggang gitu. Fat, siapa orang yang sangat menurut lo kalau lu jadi politisi lu pengen kayak dia? Banyak sih. Satu yang ini. Tapi yang hebat itu, Nggak usah harus dari Indonesia juga. iya. Tapi gue tuh pengagum Muhammad Hatta ya. Pengagum Muhammad Hatta. Ya kalau di luar sih banyak lah. Oke. Abraham Lincoln gitu, orang-orang hebat itu. Nah, kenapa lu nggak bisa memiliki attitude politik seperti seorang Bung Hatta? Dia bisa mengkritik tanpa orang harus merasa tersinggung. Dia bisa bersikap keras pada Bung Karno. Orang cuma bisa membaca tulisan. Why can you adopt him? Ya karena gue Van Lizon. Udah cetakannya dari sana begitu. Jadi apa adanya, Bung Hatta kan orangnya sopan gitu. Kita kan Nggak sopan. Pak, kenapa gue bilang gini? Setiap kali ya kalau lu muncul di TV ya, gini loh, terlepas kita jarang ketemu. Kalau orang tuh benci banget sama lu, lu tuh harus terima kasih loh sama gue. Iya. Karena gue bilang ini orang pintar loh, gitu. Tapi emang lu kalau di TV tuh lu nyebelin banget, Fat. Oh iya. Nyebelin tuh dalam arti gini, lu tuh apalagi sekarang gitu, lu udah partai lu tuh udah jelas-jelas tuh ada dalam kabinet gitu. Kritik lu tuh udah jadi nggak genuine gitu. Nah, maksud gue, kita kan butuh banyak politikan yang muda gitu. Ada Puan yang sudah jadi ketua DPR, lo pernah jadi pimpinan DPR. Actually, gue tuh bangga loh lihat teman-teman kita. Mudah-mudahan lah, mungkin sepatu kita tidak akan pernah bisa sebesar sepatu para founding fathers. Tapi bisa nggak ya kita tuh juga mencontohkan politik seperti Natsir dan Kasimo. Iya. Ya, supaya masyarakat tuh juga melihat politik yang dipertontonkan dengan sangat intelek. Masalahnya kalau kayak Menurut lu di mana susahnya? Susahnya gini, kalau Natsir sama Kasimo, dua-duanya sama-sama intelektual. Dua-duanya paham, satu tokoh Islam, satu tokoh Katolik, ya kan? Dua-duanya hebat gitu. Nah, bayangkan kalau cuma yang satu hebat, yang satu kurang hebat, itu nggak imbang. Yang nggak hebat siapa? Maksudnya It takes two to tango. yang nggak hebat siapa? Yang enggak, maksudnya tuh harus, nah, level orang-orang zaman dulu itu, kan pendidikan Belanda ya. Harus diakui lah, pendidikan Belanda itu kan egaliter, dan mereka jago-jago membaca. Mereka tuh pembaca sekaligus penulis. Pikiran-pikirannya ditulis. Dan sebagian besar pikiran-pikirannya bukan hanya ditulis, diejawantahkan. Nah, ini maksud gue, sebenarnya kan lu ada kayak gitu. Tapi kenapa banyak orang nggak melihat lu memiliki cerminan keintelektualan itu? Mungkin nggak nyampe ya. Belum nyampe. Gitu. Karena sekarang serba instan. Gitu, orang tuh serba instan, jadi coba dicerna dulu gitu loh. Mungkin nggak nyampe. Jangan-jangan nggak, karena nggak nyampe. Kan susah kita kalau orang nggak nyampe. By the way ya, kan orang banyak bilang bahwa Pak Prabowo tuh ya di atas kertas calon jadi lah 2024. Do you think so? Ya, semuanya udah digariskan ya. Di atas kita. Kalau udah kayak begitu udah digariskan. Menurut lu siapa yang lebih pantas? Lu atau Pak Prabowo yang jadi presiden? Pak Prabowo modal politiknya udah besar. Gitu loh. Dan itu semua takdir sih. Jadi udah kayak Pak Jokowi aja takdir. Kita di sini nih di ruangan ini, gue pernah mengundang Pak Jokowi segala macam, dan kita sampaikan Pak Jokowi begini-begini, kita agak coaching gitu ya untuk pilgub di sini di ruangan ini. Jadi bersejarah ruangan. Bersejarah gitu. Melahirkan baju kotak-kotak itu ya? Iya. Nah, itu kan namanya garis tangan, garis politik gitu.
mungkin juga takdir. Ya Indonesia memang takdirnya dikasih pemimpin seperti ini gitu. Ini gini loh. Begini loh Mbak Rosi, kalau dalam film itu harus ada pelawaknya. Seperti itu dalam partai politik, pelawak ya. Gue itu memang sekarang ini adalah bukan sekarang, udah lama. Tadi baru kebetulan sama Komeng ya. Gue tuh jadi ketua Dewan Penasehat untuk para seniman komedi. Ya. Yes. Terus kenapa? Yeah. Dia ini ya sebenarnya ya. Kan gue tuh wawancara misalnya juga dari misalnya kayak Uli Newsron. Ya kan gue bilang lo basernya Jokowi gitu. Kita bisa terbuka juga seperti gue ngobrol sama lo. Makanya tadi kan soal gue bilang kalau di kamar Rosi ini orang-orang yang gue punya, gue punya kedekatan apakah belasan tahun yang lalu supaya juga orang Kalau tahu. kita kan 30 tahun yang lalu. Exact, nggak usah diomong-omong. Lo yang kelihatan pusing nggak? Gue menolak tua. Gue selalu merasa bahwa ini he's very talented. Bahwa emang dia kadang-kadang nyebelin. Jangankan Anda yang menyaksikan, saya aja suka menyaksikan, suka kesal dengan dia. Tapi dia punya koleksi sih luar biasa sih. Dan menurut gue dia antara talenta berburu dia punya, lu punya naskah kuno Bible ya? Bible-nya kan, lu punya itu sama Al-Quran. Al-Quran banyak lagi. Di sini ada 35.000 buku lah. Fat, ini nih nggak murah. It takes a lot of investment. Investasi yang luar biasa. Yang tak ternilai adalah investasi pengetahuannya. Sejarahnya itu intangible, tapi kan tentu ini ada rupiahnya. Can I ask you a personal question? Lo tuh kaya dari Cendana atau dari Pak Prabowo? Di Cendana nggak pernah bekerja dalam arti sebagai profesional, nggak. Ini juga ngumpulinnya dari zaman mahasiswa, ya dari zaman mahasiswa. Gue kan pernah menjadi direktur juga di perusahaan oil and gas. Pernah di perusahaan kelapa sawit, jadi pernah bisnis kecil-kecilan gitu. Gue tuh memasuki semua lorong. I know, tapi ini nih, this is a lot of investment. Ya, uang buat apa sih? Kan artinya juga nggak dibawa mati ya. Gue sekarang akhirnya bilang, gila, ini bocah diam-diam kaya juga. Gue kan bukan kolektor mobil yang bagus-bagus. Ini kan sederhana-sederhana aja kok. Bahkan waktu itu misalnya tongkatnya Mr. Room dan barang-barangnya, gue tuh nanya sama Ibu Meis ya, Ibu Meis Room, anaknya Pak Room. Saya tuh mau minta kacamatanya Pak Room. Karena gue koleksi kacamata di toko-toko, ada Safruddin Prawira Negara, ada Yusuf Ronodipuro, ada Rosian Anwar, semua dimintain nih. Lo minta gratis? Atau minta gratis? Dikasih? Iya, dulu kan belum jadi anggota DPR. Sekarang kata KPK kalau minta gratifikasi, padahal ya secara nominal kan barangnya barang bekas, boleh dibilang. Tapi kan orang nggak memperhatikan gitu. Terus mesin tik. Ya, aku lihat ada mesin tik Pak Rosian Anwar. Rosian Anwar, mesin tuh di bawah ada lagi. Ada mesin tiknya Ahmad Tohari, mesin tiknya Taufik Ismail, mesin tiknya Kang Ayib, Rosidi. Terus kemarin dosen kita tuh, saya dapat juga Pak Sapardi Djoko Damono, dapat topinya. Kita kuliah almarhum dekan ya. Almarhum dekan. Terus dikasih tulisan tangan puisi-puisinya oleh istri almarhum Pak Sapardi. Jadi gue mengumpulkan sesuatu yang bisa oleh orang lain terbuang, gitu loh. Tapi Ya ini kan? gokil sih, menurut gue ini Gitu. gokil. Kalau ini Joko Pekik nih, Ya, berburu celeng. ya berburu. Ini terkenal sekali. Makanya pas aku bilang, gue cuma satu, gila nih anak, diam-diam, ini bocah, tajir juga. Enggak lah. Ya biasa-biasa aja. Tergantung uangnya di-spend di mana. Ada yang orang spendnya di clubbing kan, atau koleksi mobil-mobil. Gue enggak, mobil fungsional aja. Atau apa biasa aja. Oke. Ini gue melihat Indonesia ini kaya. Seni budaya tuh belum menjadi national treasure. Nah, menurut gue gini, kenapa nggak sesekali lu juga muncul kayak gini, di samping dengan Kalau ngomong gini nggak nyebelin ya? Enggak gitu. Iya, nah sih itu sebenarnya kalau ketawa lucu loh. Ada lucu-lucunya mukanya tuh.
Jadi ini serius. Tapi lu serius, tunggu. Bersama Komeng lu apa? Ini komedi. Iya benar. Salam ya sama Komeng. Hai Komeng, gue kangen sama lu. Jadi gue tuh diangkat sama dia. Gue bilang sama Komeng, Meng, gue ini susah bikin orang tertawa. Kalau bikin orang marah banyak, gampang. Jadi gitu, Pak. So, I'm glad that I have you tonight. Thank you. Nanti kapan-kapan kita harus reunian sama Puan ya. Boleh. Puan, sama Alvin Adam. Gitu. Alvin Adam anggota kita tuh tim ya. Di tim P4. Tim P4. Dia waktu P4 dia dapat A, gue dapat C. Berarti gue lebih Pancasila dong. Lo lebih carmuk sama dosen. Lo carmuk. Kita udah bilang ini udah jam segini lo masih jam udah balik. Kita udah gini, carmuk banget senior. Jadi tidak satu hal. Lo nggak hanya pintar dari kuliah. Ada 2 bakat yang menurut gue ada di lo. Waduh, apa itu? Satu, lo emang pintar banget. Oh, thank you. Yang kedua, Ini gue harus traktir yang dipuji gini. yang kedua, lo emang nyebelin banget. Berarti imbang dong ya? Imbang. Balance. Pak, jangan lupa. Satu lagi ya, gue pengen kasih lihat Kamar Rosi. Dia di seni budaya ya, lo tau nggak? Dia jago nyanyi. Bisa nyanyi. Enggak. Oh sole mio. Itu seneng aja menikmati. Oke, gue mau tutup acara ini. Dan gue tuh sebagai temen lo, terlepas gue juga masih sering sebel sama lo, I just wanna show them that lo tuh sebenarnya salah satu yang di politik, lo tuh talenta gitu. Dan ya orang boleh nggak apa-apa dong tetap sebel sama lo. Nggak Tapi apa-apa. malam hari ini gue tetap ingin ngasih lihat bahwa lo adalah orang yang luar biasa dengan passion lo tentang sejarah, baca, menulis. Fadlizon ini kita masih cuma di kantin sastra, dia udah kerja sebagai wartawan. Kalau kita mah udah bolos-bolos kuliah, dia udah kerja sebagai wartawan. Nah, satu sisi yang saya ingin kasih lihat ke teman-teman adalah dia pinter nyanyi. Please, one song, last song. Nyanyi pakai apa? Ini aja, Sole Mio. Oh, Sole Mio ya. Oh, Sole Mio ini lagu yang memang gue suka banget. Kenapa? Karena ini waktu pertama ditulis oleh di Papua itu di Odessa, ya, di Soviet di Ukraina ya. Terus pernah menjadi melodinya untuk Yuri Gagarin waktu mengelilingi bumi ya. Kemudian juga 100 tahun lalu 1920 menjadi theme songnya untuk Olimpik kalau nggak salah, gitu. Dan itu bagus gitu. Ya udah, supaya lo tau, gue juga tahu dari gue gini. Wah, ternyata banyak yang aku tidak ketahui dari temanku ini. Ala dikit aja Dikit ya? Dikit. Che bella cosa, una giornata sole, un'aria serena, dopo una tempesta, per l'aria fresca, pareggia una festa, che bella cosa, una giornata sole. Asik, told you. Ya kan? So, thank you, Pak. Thank you. Satu hal yang gue selalu suka di Kamar Rosi ini sekali lagi adalah mereka gue cari tuh basicnya temen-temen gue. Boleh gue juga masih suka sebel sama dia, tapi gue selalu percaya di balik segala sesuatu, selalu orang tuh punya kebaikan. Dan selalu... Jadi jangan terlalu sebel, bahaya juga terlalu sebel. Lama-lama bisa jadi cinta. Pak, thank you so much ya. Thank you. Keep up good work ya. Sukses terus. Terima kasih. Stay safe. Pokoknya lu sehat. Enggak, satu terakhir ya. Gue nih tahu Rosi dulu, nggak pernah terpikir Rosi ini akan menjadi seorang wartawan, jurnalis atau presenter hebat. Terus terang aja. Dulu biasanya kayak anak gaul gitu. Kalau di sastra itu anak gaul dan jarang kemana-mana. Kelihatannya hobinya clubbing. Tiba-tiba sekarang loncatan-loncatannya tuh besar. Selamat deh, Ros. So I return the compliment. Ya. Lo nggak benar. Ini dulu di kelompok sastra termasuk
Kelompok borjuis. borjuis. Kita agak proletar. Proletar. Enggak lah. Anyway, good luck. Sehat-sehat ya, stay safe, stay healthy ya, keep up good work. Salam buat Pak Prabowo. Thank you, ya. terima kasih. Pokoknya wish you all the best ya. Thank you, bro. thank you.